vaksin Nusantara langsung sama Pak Terawan. Haleluya. Tidak ada setannya. Pak Pendeta ini ada ya. Santai Pak, di bawah aja. Yang berkati Tuhan Yesus ini, Yesus yang suntikan semua pendeta. Sudah tidak terasa ya? Hah? Tidak terasa. Vaksin Nusantara. Sip. Setannya tidak ada, baik. Pak Terawan, vaksin Nusantara ini diklaim personalized sehingga aman ya untuk segala usia dan juga pasien yang memiliki komorbid. Sebenarnya cara kerjanya seperti apa? Ya, jadi pada intinya begitu saya waktu itu dapat amanah untuk mencari vaksin yang bisa untuk komorbid. Komorbid kan berbagai macam, termasuk autoimun dan sebagainya. Tentunya konsep generalize harus dirubah menjadi konsep personality, individual vaccination. Jadi kita bersama-sama dengan teman-teman dari iVita Biomedical Corporation dari Amerika dan juga dengan Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Karyadi Semarang ini bahu-membahu mewujudkan vaksin berbasis dendritic cell ini. Intinya adalah dari setiap kita punya dendritic cell, tinggal dikenalkan pada antigen COVID-19 sehingga akan menjadi punya memori dendritik itu terhadap COVID-19. Prosesnya begitu simpel, tadi sudah dijelaskan sendiri sama Mbak, mengalami inkubasi dan seminggu kemudian sudah menjadi vaksin individual dan disuntikkan secara subkutan ke dalam tubuh si pasien penerima vaksin dan pembuat vaksin itu sendiri. Dampaknya apa? Tentunya akan memberikan kekebalan terhadap COVID-19 dan karena ini sifatnya menjadi imunitas yang seluler, tentunya akan bertahan lama karena tingkatnya adalah di sel, bukan imunitas humoral tapi seluler. Karena itu kita berharap uji klinis 1 yang sudah selesai dengan hasil yang sangat baik, dengan imunitas yang baik dan hasilnya safety. Kan uji klinis 1 itu sebenarnya hanya mengontrol safety dan safety-nya ternyata bisa baik dari 30 pasien itu dan hasil imunitasnya atau imunogenitasnya sangat baik. Begitu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Pak Terawan, ini kan bersifat personalized, jadi setiap orang ini akan memiliki vaksin yang berbeda-beda. Apakah ini tidak menghabiskan waktu? Kemudian untuk biaya sendiri bagaimana? Tidak, jadi orang pasti berpikir tidak bisa produk mass. Ini bisa produk mass, bahkan kita perkirakan dalam 1 bulan bisa produk mass 10 juta produk mass per bulan. Itu bisa dilakukan. Nanti akan lihat bagaimana tekniknya membuat produk itu bisa menjadi produk mass. Ya. Oke, terakhir Pak Terawan, ini tahap uji klinis tahap 1 sudah dilakukan, kemudian berikutnya apa langkahnya? Ya, kita akan masuk uji klinis 2 dan mudah-mudahan terjadi percepatan karena melihat ini adalah suasana pandemi sehingga harus ada extraordinary sehingga bisa berjalan dengan baik dan vaksin ini produk Indonesia dan itu akan membuat kita sejajar dengan negara-negara lain seperti Amerika, Rusia, Jerman, Inggris, India, Cina, dan kita akan duduk sejajar dengan mereka semua dengan platform yang berbeda, yaitu dendritic cell vaccination. 100% buatan anak bangsa. Terima kasih Pak Terawan atas waktunya.
Ya Pak Daud, silakan. Apakah ada? Saya kasih tahu Thomas. Pak Daud. Sekarang kan baru heboh tentang vaksin ya Thomas ya. Betul Pak Daud. Vaksin Nusantara Thomas. Yes. Kelihatannya saya cocok dengan vaksin Nusantara itu Thomas. Haleluya. Yes. Karena apa? Karena kakek saya pernah cerita waktu Perang Dunia Kedua, di mana dia pernah ada suatu wabah dan dia mengambil darah dari temannya yang sembuh, ditusukkan dengan jarum suntik ke teman-teman yang lain di bagian kaki. Yang cocok darahnya kering, yang tidak cocok darahnya, yang tidak cocok demam panas tinggi, tapi 2 hari sembuh, jadi antibodi. Ya, jadi setelah itu saya lebih cocok vaksin itu vaksin Nusantara, Thomas. Itu Pak Daud ya. Siap Pak Daud. Karena diambil dari darah manusia. Karena kakek saya pernah cerita, penting kalau ada suatu wabah atau pagebluk di masa depan gunakan cara itu. Karena harus dengan darah manusia, Thomas. Tidak bisa darah monyet, karena genetikanya beda. Betul Pak Daud. Lagi kambing atau kuda, genetikanya beda lagi, Thomas. Iya Pak Daud. Harus diambil dari darah apa, Thomas? Manusia, Pak. Nah, dan saya tidak mau, Thomas. Saya tidak mau. Jadi kelinci. Kalau untuk kelinci percobaan uji coba. Iya Pak Daud. Kita yang pasti-pasti aja lah, Thomas. Betul lah, Thomas? Cinta Indonesia. Iya. Gimana, Thomas? Ya biasa. Pak Daud berarti nanti kalau sudah vaksin Nusantara keluar, Pak Daud juga vaksin juga ya? Nanti saya beritahu. Tapi kan Pak Daud sudah memutuskan bahwa punya hasrat untuk karena saya udah cek tentang vaksin Nusantara, tidak ada setannya, tidak ada antikrisnya, jadi aman-aman. Kalau yang lain saya tidak tahu. Yang lain Pak Daud nggak tahu. Iya Pak Daud. Saya mau cari yang aman-aman saja, Thomas. Yes. Saya tidak mau jadi kelinci percobaan. Berarti coba. Nanti kalau ada vaksin Nusantara ada, berarti Pak Daud vaksin dong ya? Yang jelas satu, tidak mau jadi kelinci percobaan. Masuk badan kita mau dijadikan kelinci ya repot. Nah, saya kan yang pasti aja. Jangan uji coba, gonta-ganti vaksin, akhirnya wajah kita jadi vaksin. Iya, betul. Gonta-ganti vaksin, saya cocoknya yang pasti aja gitu loh. Betul, Pak Daud. Dan apalagi produk Indonesia. Apalagi saya pernah ada cerita tentang Terawan. Gimana Pak cerita tentang dokter Terawan, Pak? Saya ada cerita tentang dokter Terawan, Thomas. Jadi Pak Daud kenal baik ya? Nanti saya beritahu. Jadi ceritanya, Thomas. Ya. Nah, suatu kali saya diperintahkan Jenderal Edi Wibowo. Waktu itu saya dikasih surat perintah. Ada di map itu, saya masih ingat itu. Dan itu langsung Pak Edi Wibowo yang ngasihkan surat petunjuk perintah itu. Untuk screening yang namanya dokter Terawan. Nah, karena kalau di kepresidenan, segala sesuatu yang untuk presiden, ya Thomas ya, segala sesuatu yang untuk presiden, itu pasti the best of the best. Baik dari yang terbaik. Artinya bukan kaleng-kalengan gitu loh. Bukan abal-abal. Semua ada screening dan semua diuji. Waktu itu saya dikasih namanya dokter Terawan di ininya surat perintah itu. Nah, ajudannya memberitahu ini petunjuk dari Danjen Kopassus Jenderal Pramono Edi Wibowo. Tolong cek yang ada di map ini. Nah, saya diperintahkan untuk mengecek yang ada di map itu. Dan itu kalau pengecekan itu kan tidak bisa hanya 1 jam 2 jam. Harus dilihat dari latar belakang,
terusan kita juga berdoa. Kalau Pak Edi Wibowo ngomong terawang dulu katanya, terawang dulu, apakah berbahaya atau tidak. Nah, diterawang dulu katanya. Setelah itu dicek, uji coba semua, tulisan latar belakang, biografi, histori, semua akan dipelajari, Thomas. Ya. Semua dipelajari, ada timnya khusus itu, Thomas. Ada timnya khusus. Ada timnya khusus. Tim khusus dari Edi Wibowo. Ya. Nah, saya bagian screeningnya untuk bisa enggak diterima untuk ke presiden. Ya. Setelah saya screening semuanya, saya ngomong izin jenderal, oke, Dokter Terawan, oke, boleh, siap. Langsung Pak Jenderal Edi Wibowo, baru, oke, langsung Terawan langsung ke presiden. Gitu, Thomas. Jadi langkah-langkah itu pernah saya jalanin, Thomas, karena apa? Waktu itu yang merintah Jenderal Edi Wibowo, ajudan yang ngasih surat perintah itu di map yang biru, itu juga masih hidup dan saksi mata, Thomas. Ya, jadi saya pernah men-screening Dokter Terawan. Wow. Gitu. Dan dia adalah baik dari yang terbaik. Baik dari jadi bukan kelas kampung gitu loh, Thomas. Ini udah bicara negara, Thomas. Ya. Bukan sekedar terminal, ini bicara negara, Thomas. Betul. Nah, jadi dari pengalaman saya screening Dokter Terawan itu, begitu dia mengeluarkan vaksin Nusantara, itu yakin benar 100%, Thomas. Bahkan bukan 100%, 1000%, Thomas. Iya. Karena saya pernah men-screening dia. Iya. Kita udah untuk menjadi pengaman presiden itu kan tidak mudah, Thomas. Iya. Dipilih dari semua kesatuan, baik dari yang terbaik. Iya. Dan bukan abal-abal, bukan dongeng atau katanya orang, kan tidak, Thomas. Iya. Semua akan dicek, dites di lapangan, dan dipilih dari semua kesatuan, the best of the best, baik dari yang terbaik, Thomas. Iya. Kalau zamannya Pak SBY itu, saya kan melihat bagaimana Pak Edi Wibowo untuk memilih suatu pengamanan khusus itu tidak mudah, Thomas. Ya. Itu dipilih dari semua yang terbaik, Thomas. Diseleksi latar belakangnya, kesetiaannya, kehormatannya, terusan komitmennya pada negara. Nah, jadi bukan kaleng-kaleng gitu loh, Thomas. Dan mereka mempunyai otak ya, pasti juga punya kemampuan di atas rata-rata, Thomas. Ya. Tidak mudah. Ada spesialis ini, spesialis ini, spesialis ini, spesialis itu, macam-macam, Thomas. Ya. Saya sendiri pun bisa kepilih pada waktu zaman Edi Wibowo yang merekrut saya, yang mengambil saya untuk masuk dalam tim khusus, namanya tim Elang, Thomas. Tim Elang, Thomas. Tim Elang ya. Tim Elang itu adalah sudah di screening dulu dari semuanya, baik dari yang terbaik. Yes. Jadi tidak mudah. Makanya begitu saya lihat vaksin Nusantara itu masuk akal, diambil dari darah manusia. Maksudnya bukan darah antikris gitu loh. Iya. Karena kita tahu asal usul darahnya gitu loh, Thomas. Iya, Pak. Yang penting kan itu genetikanya bukan genetika monyet gitu loh. Iya. Tapi di situ saya percaya nih, Thomas. Makanya kita dukung itu vaksin Nusantara, produk Indonesia kan gitu, Thomas. Iya. Setuju, Thomas? Setuju, Pak. Thomas, divaksin apa? Waktu itu saya Sinovac, Pak. Oh, nanti harus vaksin Nusantara, Thomas. Memang ada rencana, Pak. Karena itu diambil dari darah manusia, Thomas. Darah kita sendiri. Dendritic cell itu benar, Thomas. Ya, sepakat. Dan ingat, Thomas, kalau saya itu lebih cocok itu namanya adalah imunisasi. Imunisasi untuk segala umur. Untuk menghadapi virus itu adalah imunisasi. Ya. Imun. Ya, betul? Betul. Jadi
Ya, nah kalau misalnya bolak-balik divaksin kan capek, Thomas. Iya. Saya hanya inginnya sekali selesai gitu, Thomas. Iya. Karena tahun 2022 kita semua belajar normal. Belajar normal. Ya, imunisasi ya, gitu, Pak. Ya, vaksinisasi ya. Untuk virus kan harus imunisasi, Thomas. Betul, betul Pak Daud. Nah, jadi kita semua akan ini, Thomas, belajar normal tahun depan. Tahun depan ya. Saya punya firasat, ini punya firasat. Ya. Bukan suara Tuhan, bukan suara Tuhan. Bukan loh, Thomas. Ya. Bukan. Firasat saya, insting saya mengatakan yang bisa menyelesaikan ini ya vaksin Nusantara. Oh, ya. Karena diambil dari darah kita sendiri. Ya. Itu seperti apa kata kakek saya, yaitu harus dengan darah manusia. Ya. Bukan darah kambing, ayam, atau kuda. Yang lebih parah lagi ada, Thomas. Apa, Pak? Jangan sampai darah guguk. Nah. Jadi saudari mau vaksin atau tidak usah ribut. Iya. Tidak usah apa? Ribut. Ribut. Yang jelas kalau vaksin Nusantara sudah saya cek. Saya cek dulu, Thomas, tidak sembarangan. Bukan antikris, bukan setan, pasti tidak. Iya, Pak Daud. Dan yang membuatkan anak Tuhan juga. Iya, Pak Daud, luar biasa. Oke, Thomas. Oke, Pak Daud, 5 pertanyaan Pak Daud ya.